Bos kok bisa tinggal di situ? Rantau, Pak. Oh rantau perapat. Enggak, merantau Marganya apa bos? Jawa, Pak. Oh marganya Jawa. Kenapa nggak bikin marga satwa? Marga satwa. Kalau Siregar ya nggak cocok. Kan bukan asli Siregar. Oh ya. Oh marganya dari Jawa. Jadi sehari-harinya apa kegiatannya bos? Kerja, Pak. Apa? Kerja. Ya. Ya. Tinggal di mana? Saya Pejaten, Pak Haji. Hah? Apa? Pejaten. Pejaten. Pejaten sama Samali beda gak? Dekat. Di situ ada bakso sama somai enak tuh di Somali. Oh iya. Dekat itu Komplek Polri. Komplek Polri. Iya, ada. Komplek Polri. Iya. Kok Pak Haji tahu? Iya, saya berburu makanan. Saya kan kemarin ngobrol sama orang Lampung. Ngobrol sama orang Lampung, ngobrol sama orang Lahat. Palembang. Palembang. Apa makanan di sana? Saya kan nyebutnya maksuba ya. Saya baru ngobrol maksuba, di rumah saya dikirimin maksuba. Saya bilang kirimin ke RDI aja. Gitu. Saya bilang nanti Pak Haji nggak makan, banyak kan Haji Marco katanya gitu. Jadi supirnya nganterin khusus maksuba. Enaknya luar biasa. Saya potong sedikit-sedikit. Kata istri saya, Pak, bawa Pak ke kandang Pak. Nggak usah nanti habis. Kalau kebo dilepas gemuk. Kalau maksuba mah ditaruh di meja, dipotong-potong. Oh gitu Pak, iyalah. Istilahnya ada aja katanya. Nah bos tinggal di mana? Saya dari Batam, Ji. Batam. Iya. Batam, apa kegiatannya di Batam? Ada marketing sama kontraktor interior. Oh iya. Saya kalau kegiatan marketing Ji sama di kontraktor renovasi interior. Contohnya ngerjain apa? Ini kayak gini-gini ya? Yes, benar Ji. Gini. Terus apa lagi bos? Di dua bidang itu aja Ji. Di Batam. Iya betul. Terus tahu RDI dari mana? Kalau tahu RDAY sudah dari tahun lalu dari YouTube Ji. Dan sudah Jauh-jauh dari Batam. Apa yang tertarik ilmu RDI bos? Kalau boleh tahu bos. Jauh-jauh dari Batam. Apa yang tertarik ilmu RDI bos? baik Ji. Yang pasti dari untuk arahan ibadahnya Ji. Ya sama kita untuk yang lebih bisa ke perubahan dalam kehidupan lah Ji, khususnya mungkin keluarga sama di ekonomi gitu Ji. Ya. Cuman saya kan tahun lalu datangnya itu di bulan 7 dan alhamdulillah sudah pernah 2 kali privat sama Pak Haji. Ya sempat jalan 7 bulan Ji. Setelah itu goyang drop lagi. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya bisa datang lagi ke sini untuk fokus ibadahnya. Apa yang bikin goyang bos? Ya baik dari keseharian itu banyak sih Ji, baik itu dari dalam rumah sendiri, pasangan, baik itu mungkin dari luar, dari pekerjaan atau usaha yang mungkin suatu anugerah gitu Ji ya, macet pembayaran atau macet dalam proses jual beli di penjualan gitu. Nah lalu otomatis kan berpengaruh ke keuangan kita kan Ji. Baik dalam juga tadi yang di rumah tangga gitu kan Ji. Nah itu yang membuat saya perlahan-lahan jujur untuk di ibadahnya goyang, bahkan sampai banyak yang saya tinggal. Selama 7 bulan saya konsisten tuh Ji. Seperti yang sudah dapat arahan dari Pak Haji, mulai dari subuh kita bangun itu kan Ji. Semua saya jaga, cuman itu tadi saya rasa memang berprosesnya itu nggak semudah kita berteori. Nggak semudah membalikkan telapak tangan kalau istilahnya gitu kan Ji.
semakin tinggi, bahkan yang saya bisa katakan justru orang terdekat yang bahkan yang cobaannya bikin saya goyang itu Ji. Tapi alhamdulillah saya nothing tulus saja atau berserah sama Allah. Dan alhamdulillah dari bulan 4 saya mau coba langkahkan atau niatkan kaki ke sini ada aja dia punya rintangan tuh Ji. Bos, hampir 100% tamu-tamu RDAY kalau belum mentok nggak mungkin datang bos ke RDAY bos. Setuju Pak Ji. Kalau belum mentok nggak bakal mau datang. Setuju Pak Ji. Benar. Iya tadi barusan kan kita ngobrol ya sama tamu saya. Pak Haji terima kasih ya saya dipaksa suruh sholat Ba'diyah Qobliyah. Saya dipaksa suruh sholat Ba'diyah Qobliyah. Jadi dia dari lahir, dari lahir sampai hari ini dia belum pernah sholat Ba'diyah Qobliyah. Belum pernah. Motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan. Dia belum pernah sholat Ba'diyah Qobliyah. Belum pernah. Nah dia punya hotel. Hotelnya juga begitu. Nah dia paksa 48 kamar. Hotelnya 48 kamar. Alhamdulillah dengan dia sholat Ba'diyah Qobliyah. Motornya lunas, mobilnya lunas, rumahnya lunas. Hotelnya jadi milik dia. 48 kamar. Makanya tadi dia terima kasih ya Ji gue dipaksa suruh. Lahiran tahun 70. Lahiran tahun 70. Coba bos. Jadi selama ini dia nggak ada. Dia dari tahun 2000 berapa tuh? Nggak ada. Nah coba lu paksain bos. Nih beli itu dulu. Baik Pak. Pecah. Lu paksain dulu coba. Gimana caranya. Baik. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Baik Ji. Dia sekarang ditingkatin jadi sholat tobat 68 kali. 18 dari maghrib sampai isya. Tadinya dia kalau sholat tobat paling cuma 4. Sekarang 18. 18 kali itu 18 kali salam. ya, Saya pecel ayam ya. Pecel lele ya. habis dari 2. maghrib Saya Ji, pecel lele 2. Sambelnya banyak. maksudnya waktunya habis dari maghrib itu Ji ya? Iya dari Mulai maghrib ke isanya. sampai isya. Ini kan sekarang ajan apa nih? Iya, isya nih Ji. Isya. Nah ini udah cukup 18. Oh baik Ji. Barusan bos, tadi barusan. Ji, gue dengar besok anak-anak mau ada acara katanya di Hotel Cipayung, Mega Cipayung Puncak. Gue titip dong Ji. Ini titipan dari dia nih. Masya Allah. Dia nitip 300. Masya Allah. Gue bilang, kan lu punya hotel. Gue bilang, enggak lah. Coba bayangin bos. Makanya gue bilang, tamu-tamu gratis. Gak usah, orang nih kita udah banyak donatur bos. Ngapain bayar, dia gratis. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau nginep lo bayar sendiri. Iya baik Ji. Kita seminarnya gratis. Karena anak yatim kan kita pesen 300 kamar kan. Anak yatim kan besok berangkat dari sini semuanya. Jadi besok hari Kamis malam Jumat gue bikin acara Maulid Nabi di sini. Baik Ji. Hari Kamis malam Jumat bikin acara Maulid Nabi di sini. Ya. Sampai malam. Nah nanti abis Isya gini gue bikin acara privat gini. Kayak lo nih gratis. Baik Ji. Lo nanya permasalahan lo. Baik. Nah besok ada pelawak. Ustadz tapi jadi pelawak dia. Nah besok gue mau datang dong Pak Haji. Boleh bos datang aja. Gue bilang gak masalah. Nanti lo kan udah terkenal. Pelawak internasional, pelawak nasional gue bilang. Iya. Besok hari Kamis malam Jumat. Baik Ji. Tapi dia sekarang gak jadi pelawak, jadi pendakwah. Jadi ustadz. Nah, anak yatim malam Jumat Maulid Nabi tahajud. Kita kumpulin semua anak yatim tahajud di sini. Nah, paginya habis sholat subuh anak yatim berangkat ke Hotel Mega. Baik Ji. Sampai sana jam 6. Acara senam pagi. Senam acara bla 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 bla. Sampai jam 11. Nah 11 gue bikin acara sholat Jumat bersama anak yatim. Karena seumur umur gue belum pernah sholat Jumat sama anak yatim bos.
Baik, Ji. Karena ini acara Maulid Nabi kan. Iya, betul, Ji. Hari Jumat Maulid Nabi. Gue bikin di sono. Gue bilang bisa gak pinjem masjidnya? Bisa. Muat berapa? 1000 orang muat Pak Haji. Oh ya udah. Anak yatim gue 500. Nah ntar habis sholat Jumat anak yatimnya fun game main. Gue isi konsultasi privat gini satu-satu gitu. Gue numpang. Berarti kita yang ditamu ini nginapnya dari Jumat ke malam sampai ke Sabtunya, Ji ya? Kalau Iya, kita iya. nginapnya di Sabtunya sana, ya? pagi anak-anak yatim jam 12 check out Oke. ke sini. Karena kan gue bikin acara di sini. Oh, di hari Sabtunya ada lagi di sini? Di sini Ji? ada gue bikin Oke, konsultasi privat lagi kayak gini gratis lagi. Oh, baik, Gitu. Ji. Selama 2 hari Oke, baik, Ji. Jumat sama hari Sabtu di sini, Ji, Sabtu. ya? Kan Baik, orang baik. tanya nih barusan Japri, Ji kenapa gratis? Ya kan acara Maulid Nabi, ngapain ditarifin ya kan? Ini udah dapet duit. Baik, Ji. Gitu. Alhamdulillah. Lumayan bos. Makanya tadi gue bilang, apa yang bikin lo kok mau sponsorin acara gue? Gua belum pernah seumur hidup sholat badiah qobliyah kata dia. Jadi gua kalau sholat wajib cuman buat ngugurin kewajiban gua aja karena itu kan sholat wajib. Tapi badiah qobliyah nggak pernah gue kerjain. Motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Ini yang dahsyat nih, hotel cicilan. Sekarang hotel gue udah punya jadi punya gua. Alhamdulillah. 48 kamar. Tadinya enggak bos. Nah lu coba praktekin sholat badiah qobliyah. Siap, Ji. Berlaku gak? Ya semuanya. Iya, Ji. Cuman Ji, kalau misalnya kita lagi kendala di perjalanan tuh misalnya kan Ji, dengan sudah waktu masuk Kan sholat Allah itu, maha mengetahui. Kalau lo perjalanan ya lo lihat. Gue mau berangkat pas maghrib apa sebelum maghrib apa sesudah maghrib aja. Kan lo bisa lihat. Baik. Gue badiah qobliyah gue utamain dulu lah. Baru gue maghriban. Baru habis maghrib gue jalan. Gue sholat badiah qobliyah. Baru nanti gue habis isya baru jalan. Begitu. Tapi kalau naik pesawat. Ya nggak bisa lo tetap naik pesawat. Iya. Allah maklumin untuk lain hari berikutnya. Badiah qobliyah jangan bolong. Gue Baik. taunya dari dia bos tadi. Baik, Ji. Gue yang ngajarin tapi yang praktekin dia. Ji, tidak ada pengajian manapun. Ustadz Kiai Habib manapun maksain sholat badiah qobliyah nggak ada. Cuma lu doang tuh nggak waras katanya gitu. Bener, Ji. Tapi gue mau lihat buktinya. Bener Ji. Makanya kan sekarang nih lagi tren nih bos. Sekarang lagi tren. Motor cicilan. Ya. Lagi tren nggak? Bener, Ji. Tren se-Indonesia motor nyicil Ya. bos. Iya, bener. Lagi tren mobil cicilan. Bener. Rumah cicilan. Nih yang repot nih bos. Pasangan hidup cicilan. Iya, tau gak pasangan hidup cicilan? Punya istri tapi pengen tahu aja. Jadwal-jadwalnya pengen tahu aja suaminya tadi kemana. Itu namanya istri cicilan lah bos. Baik, Ji. Ibu gak boleh bu gitu ya bu ya. Ya istrinya gak boleh. Itu namanya istri cicilan. Tapi tenang pasti nanti bisa dilunasin. Caranya sholat badiah qobliyah. Baik, Ji. Sholat badiah qobliyah gak boleh bolong. Suaminya pulang periksa. Apa? Hah? Kok tahu? Lu pasti nonton ya? Gak boleh. Itu namanya istri cicilan. Nah maunya gue coba bos. Sholat badiah qobliyah jangan bolong bos. Siap, Ji. Baik. Paksain sholat badiah qobliyah jangan bolong. Paksain. Nanti kalau lo bisa kan. Ini temu gue. Dulu gue sedekah subuh. Bolong-bolong. Sekarang dia enggak. Per hari dia udah sedekah subuhnya udah 1 juta bos. 1 juta awalnya dia sedekah subuh 50.000. Naik jadi cepek. 100.000 naik. Sekarang dia udah 1 juta sedekah subuhnya. Nah sedekah Jumat barokahnya dia udah 2 juta. Oh, 1 juta sedekah hak subuh. 1 juta sedekah potong sapi Potong Jumat sapi, barokah. iya. Coba Pak Haji kalau beli hotel berapa sekarang? Herannya ada aja jalan. Nah bapak dan ibu juga begitu. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Baik, Ji. Manjur. Oke? Siap, Yuk sebelah. Nama. Saya Mujiono dari Lampung, Pak Ji. Ya. Ada yang mau diobrolin nggak Mujiono?
Ada ya seperti kemarin Mm-mm. Mau ngomong lagi apa mau dengerin? ngomong lagi. Oh ya wes, ayo Ya, tak pengen minta rungokno. jawab. Tak rungokno. Utang-utangnya lunas. Ya. Itu aja Pak Haji. Ya. Jadi tadi kan saya tanya tamu saya tuh, tadi sudah ngobrol gua sama si bos. Bu, apa yang bikin ibu kok hajatnya terkabul? Saya seumur hidup belum pernah sholat ba'diyah qobliyah. Jadi dia setelah dari RDAY Pripat, dia Pripatnya di Stick Grill House, seberangnya Aeon Mall Sentul. Nah alhamdulillah saya paksain tuh Pak Haji, alhamdulillah jalannya. Oh iya. Nah lo coba ba'diyah qobliyahnya jangan bolong, bisa gak? Insya Allah tidak. Nah, Bisa insya Allah. bisa ya. Pasti bisa. Tapi niatnya bukan karena utang lunas, kata dia. Lo harus niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Kita kan kebanyakan selalu apa-apa biar utangnya lunas. Jadi yang di otak tuh isinya utang. Bisa gak otaknya jangan diisi utang? Pasti bisa. Isinya Allah. Insya Kita Allah. kebanyakan Pasti. isinya bukan Allah. Isinya apa? Utang. Isinya pengen punya rumah. Isinya pengen punya hotel. Isinya pengen punya... Nah gak boleh. Pengen semua. Iya. Manjur gak? Manjur. Oke. Oke Pak Haji. Yuk, Ya, sebelahnya. terima kasih. Nama Gunawan, Pak. Yang Gunawan. Iya. Apa yang mau diobrolin Gun? Mungkin ini temanya agak lain. Mm-mm. Saya pengen menarik kembali dan saya kemarin itu ada calon, Pak ya. Apa? Ada calon istri, Apa? calon istri. Oh calon istri. Ya, Oh iya. itu gimana supaya bisa kembali gitu ya. Karena Istrinya. calonnya. Calonnya. Iya. Kenapa nggak yang baru aja? Cari lagi aja yang baru. Kenapa yang udah calon, yang udah pergi dipanggil lagi bos? Nggak mau lah bos. Yang baru aja. Apa kelebihannya calonnya yang meninggalkan kamu tuh kelebihannya apa? Yang jelas Alat kelamin apa? Kotak, oval, bulat, lonjong, yang jelas atau kami segitiga, sebenarnya siku-siku? sudah komitmen gitu ya. Sudah komitmen, bahkan saya sudah mempersiapkan surat-surat pengantar. Bos, dia tuh mau lo ngawinin kalau lo duitnya banyak. Kebetulan kan duit lo nggak ada. Emang dia mau kawin sama alat kelamin lo, nggak butuh kebahagiaan. Dia kan butuh makanannya, buahnya ini, lengkeng. Kalau kawin sama lo, makan buahnya kecapi. Makanya dia nggak mau. Bisa kalau beli kelengkeng buat dia? Insya Allah, mana ada insya Allah. Saya jualan bibitnya malah. Bibitnya apa? Bibit kelengkeng. Bukan lo jual pupuknya doang lo. Uyuh tok no. Enggak lah bos. Tapi gampang lah. Kalau lo pengen balik sama dia, lo bisa gak cari celana dalamnya dia? Gimana mendapatkan celana dalamnya dia? Bisa gak cari celana dalamnya dia? Untuk mendapatkan celana dalam dia gimana coba? Nah mungkin agak susah ini. Atau lo menyewa anjing pelacak? Nyewa anjing pelacak. Enggak, gampang lah. Ingat-ingat. Dia hobinya pakai celana dalam warna apa? Coba kalau lo ingat-ingat. Dia hobinya pakai celana dalam warna apa? Coba. Merah, ungu. Merah, ungu. Apa? Coba lo ingat-ingat. Kalau lo nggak nyarinya susah, warnanya aja, warnanya coba ingat-ingat. Lo pernah lihat dia pakai celana dalam apa? Pernah lihat? Pernah lihat dia pakai celana dalam apa? Tepuk tangan dong. Ada. Haji Marco gak dengar. Kapan tuh? Masa satu warna? Gak mungkin lah. Coba selain pink warna apa? Selain pink warna apa? Pernah kamu inget-inget coba? Coba inget-inget selain pink. Diralat.
Jadi lo tanya ibu-ibu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo tanya, Bu, sebesar apa sih? Segemuk atau selangsing? Segede apa coba lihat. Kira-kira aja kayak gimana? Ukuran badannya semana? Ini kan langsing. Sedang, montok. Sedang, montok, langsing. Bohai. Greget. Lo apa tuh yang belakang? Yang mana coba? Yang mana? Yang baju apa? Yang kerudungnya? Oh iya, mantap. Ya udah. Mbak, kamu biasa pakai celana dalam yang harga berapa, Mbak? Ya berapa? 10.000 ya. Ya udah, gampang. Lu kan pernah lihat dia pakai celana dalamnya pink. Lu beli celana dalam yang warnanya pink. Lu beli beras. Beli itu apa tempat apa tuh? Yang dari tanah. Yang buat ngubur ari-ari kalau orang lahiran. Gerabah. Cendil. Ya. Taruh. Lo uruk pakai beras. Nanti sambil lo ngomong, tulis di celana dalam pink itu nama bin. Nah, sana deh. Kembalilah kepadaku. Nanti ada lagunya. Kembalilah. Nah, nanti sambil ngomong, ajarin, minjem mic-nya. Haji Marco, ajarin. Mana mic-nya? Pinjam. Ajarin. Nih cara manggilnya. Calon yang sudah melarikan diri. Calon yang sudah melarikan diri. Berasnya harus kenutupin celana dalam pink. Jadi Pak Gunawan beli gerabah atau kendi itu untuk biasa nyimpen beras. Bapak tulis aja di bapak itu namanya, misalnya Koko. Kalau binti kalau tahu nama bapaknya siapa, terus dibungkus pakai celana dalam warnanya biru, warna pink ya. Jadi dibungkus pakai itu, terus bapak simpen dalam gerabah itu, tutup lagi sama beras. Ucapannya, namanya siapa? Sela gila keren banget. Sela lahir kejepit sama Seven. Sela on seven. Ya. Sela itu apa? Saya berniat mengubur hatinya Sela, bukan celana dalam. Sela, kembalilah padaku. Kembalilah padaku. Oh Sela. Jadi simpan dalam itu, Sela, kembalilah padaku, datanglah kepadaku, cintalah aku kembali, kayak gitu. Ini lagu Pak iya? Iya, coba lagunya Haji Marco. Kembalilah oh Sela, Sela, kembalilah pada Gunawan. Iya, coba ajarin Haji Marco. Apa? Lagunya. Kembalilah oh Selaku sayang, kembalilah sekarang pada Kang Gunawan. Sela sayang, kembalilah padaku. Jadi disimpan dalam apa? Disimpan dalam gerabah itu, ditutup lagi sama beras. Jadi niatnya saya bukan mengubur celana dalam, tapi saya mengubur hatinya Sela senantiasa, dan pasti Sela kembali lagi kepada saya dan mencintai saya. Oke Pak Gunawan, semangat ya. Selamat bermimpi malam ini dengan Sela ya. Karena Sela belum dapat, kamu bayangin aja dulu warna pinknya. Sekalian dengan pink, peluk pink. Sekalian dengan celana dalamnya dengan selangkangannya.
Bapak dan Ibu kalau nonton RDAY YouTube suka senyum-senyum gak sih Bapak dan Ibu? Ah? Ketawa. Ini gara-gara Gunawan nih yang bikin orang ketawa. Gun. Iya sini promosi dulu Gun. Panggil Sela. Sela, saya ada di RDAY sini. Enggak, ayo sini. Sela, gitu sini. Bawa mic-nya. Sini Pak. Dari Semarang ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Assalamualaikum. kita ada tamu dari Semarang. Ya? Ada lagunya. Semarang kali ini banjir, jo semelang ojo dipikir, lelene mati dikepu. Iya, jadi kita punya sahabat namanya Pak Gunawan. Dan hari ini kebetulan Pak Gunawan sedang mencari cintanya yang hilang yang bernama Sheila. Senantiasa kita berharap Sheila akan kembali sama Pak Gunawan. Gunawan tuh rebutan nama Majid. Gunawan nama Majid. Gunawan itu artinya gundul namun menawan. Tapi kebetulan yang gundul yang bawah ya Pak ya, bukan atas ya. Jadi Pak Gunawan silahkan bicara untuk Sheila. Silahkan hubungi saya, kembali kepada saya dan bisa hubungi nomor saya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Dek Non Sela. Wow. Malam ini saya di RDAY menunggu konfirmasinya lagi karena sudah lama tidak membalas chattingan saya, tidak membalas telepon saya. Semoga besok-besok lagi bisa nyambung lagi. Bisa hubungin ke atau apa? Udah hafal. Udah hafal Udah ya. hafal. Oke. Untuk jadi untuk Sheila senantiasa bisa menghubungi sahabat kita ini Pak Gunawan dari Semarang. Cintanya benar-benar cinta mati atau cinta-cintaan? Cinta buta. Cinta buta ya. Cinta buta. Ada buta hijau, Iya. bukan ya? Buta Gunawan. Jadi Saingan nama Majid. ya buat Mbak Sheilanya silahkan hubungin Pak Majid lagi. Iya. Pak Gunawan. Kebetulan Pak Gunawan itu ada sedang di RDAY. Kalau Mbak Sheila mau datang ke sini silahkan. Oke? Terima kasih. Semangat ya. Pasti. Yakin ya? Apa namanya? Rabi. Rabi menikah. Rabi. Oke Pak Haji. Yo. Mic-nya. Yo, mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya kan pernah privat waktu itu ya Pak Haji. Ya. Seorang Ciherang Pondok. udah lama. Yang Pak Haji menyarankan yang itu hodam itu ya. Apa? Waktu itu kan suami saya pada sakit, terus anak sakit. Waktu Maksudnya privat. Pernah privat yang pertama. Di mana? Sekarang kan suami udah di Ciherang Pondok. Ibu berdekatnya di mana? Oh di sini Pak. Pernah privat di sini yang pertama. Oh di sini. Yang ngomongin masalah suami sakit. Oh kan. yang suami ibu Pondok. sakit stroke. Terus sama anak sakit juga. Anaknya mana? Ini. Oh iya. Ini lagi kena anugerah Pak kemarin kecelakaan Pak. Yang kecelakaan siapa? Alhamdulillah selamat Yang kecelakaan siapa? ini. Oh bukan kamu kerjanya di Honda? Iya di Honda. Oh iya. Baru berapa hari ya di rumah sakit ada. Gue lihat muka seminggu. lo merek Honda. Alhamdulillah Pak selamat gitu dari itu mobil Aqua ya yang kegeleng motornya. Sampai Yang hancur. kegeleng 4. Yang kegeleng motornya hancur. Oh yang Tapi kegeleng alhamdulillah motor selamat hancur. ya, Pak. Terus udah gitu kan suami sakit. Kok bisa selamat gimana ceritanya? Kan pakai celana terbalik sama. Wow tepuk tangan dong. Sekarang cewek dalamnya dibalik gak? Iya. Coba lihat dulu. Aku udah percaya. Alhamdulillah juga waktu suami kan kata bapak kan camen yang hodam itu kan ya Pak.
Hah? bersihin yang kodam itu kan sekeluarga ya. Alhamdulillah seminggunya itu suami saya nggak ini lagi tapi meninggal Pak. Cuman Suami yang sakit stroke. ya udah di apa kodamnya dikeluarin itu udah gitu kan kejang lagi sebulan itu dia kejang akhirnya di ICU Rumah sakit Yes. mana? Ciawi. Oh iya. Dia kejang yang kedua terus meninggal. Belum meninggal di rumah sakit dirawat seminggu dibawa ke rumah 2 hari kan panas ya Pak ya. Aku ingat kata Pak Haji kan pakai celana dalam saya kan ya diituin dikalungin sama ini kan panasnya panas banget gitu. Alhamdulillah juga terus aku pakai centong juga dari Pak Haji juga yang dikasih dari sini kan. Cuman di perut gitu kan panasnya saking paniknya ya saya itu 2 harinya qadarullah dipanggil sama Allah gitu Pak. Nah, dari situ sekarang udah mau 100 hari apa ya? Udah 100 hari. Anak kena anugerah juga. Anugerahnya apa? Kecelakaan. Oh iya. Tapi di dalam itu suami meninggal itu alhamdulillah aku cair 50 juta. Oh iya? Alhamdulillah. Gimana Tanpa ceritanya? mikir gitu Pak. Gimana bisa cair 50 juta? Cuman ini Pak gadean. Hah? Anugerahnya gadean Pak gitu dapat uang 50 juta itu dikasih cuman dia minta gadean kontrakan. Oh, kontrakan ibu digade sama dia. Mintanya Satu kan pintu. buat ngurusin suami meninggal itu kan sampai 1 hari sampai ke 40 hari. Oh iya. Tahlilan gitu Pak. Alhamdulillah. Tahlilan. Gitu. Oh iya iya. Udah gitu saya kesini bersyukur sama Allah karena anak selamat gitu dari kesini tuh Pak. Gitu Jadi aja. anaknya tuh ngantuk apa gimana Mbak? Sama temennya Pak Hah? mau nyusul truk tronton tuh Hah? ke dari kanan kan dia tanggung ada mobil juga di situ akhirnya banting ke kiri Aduh, akhirnya dia mental Pak. ini Dia mental. bisa, Kamu di depan bisa. apa di belakang? Di belakang nggak pakai helm gitu ini Pak Apa? ini bekasnya itu masih Bekasnya. jahitan di sini alhamdulillah gitu cuman ini Pipinya. selamat Pipinya. pipinya alhamdulillah cuman motornya yang kegiles tuh Motornya masuk ke dalam truk, masuk kelindes truk motornya. Kelindes truk. truk hancur Aduh, alhamdulillah dia banting ke kiri mental pingsan kamu mental. ya ada tahu-tahu ada di rumah sakit Ciawi Tahu rumah sakit Ciawi. sama polisi di alhamdulillah Duh. Pokoknya nih Bu, Pak, Bapak dan Ibu ya. Kalau orang bilang RD aliran sesat nggak apa-apa lah, orang ngomong lah ya, dia nggak ngalamin ya. Paksain Bu pakai celana dalam dibalik. Itu buat jaga-jaga kita. Bukannya apa kalau polisi itu bawa pistol. Berani nggak polisi nggak bawa pistol? Reserse berani nggak? Nggak berani. Tentara perang berani nggak bawa senjata? Nggak berani. Kita udah keluar rumah tuh kayak orang perang Pak Bu. iya Kitanya diem kena, nggak diem kitanya kadang gitu. Jadi celana dalam wajib dibalik. iya Kalau yang perempuan BH dibalik. Kalau bisa kaos kutangnya yang laki-laki dibalik. iya Kalau pakai kaos kaki kerja kaos kaki dibalik. Iya. Banyak Bu contohnya ini denger. Motornya kelindes truk, mbaknya mental, alhamdulillah. Pak Ah? alhamdulillah Cuman Alhamdulillah. ini aja yang sobek Berarti kalau misalkan Amit Jongbayi kalau ini sampai Iya, kalau nggak ada, beliau nggak berarti ada. lo sebulan 2 kali lo ditinggal istri sama ditinggal Iya, anak. katanya, ya Allah Bisa anugerah stres. anugerah ya Allah kata saya gitu udah gitu kan Pak kayak tapi belum beres juga Pak kayaknya di rumah kayak hodam-hodam itu kayak masih ngeganggu Pak apa saya masih ada segitu Pak di dalam Masih. Mm-mm. Coba Soalnya dikeluarin malam dulu dah. udah saya cuman kan saya bikinnya itu kan sekeluarga ya Pak Iya. apa masing-masing gitu Ya udah bikin dulu dah. buat saya aja dulu Ya buat mbaknya, buat anaknya kan masih ada anaknya kecil kan? iya ada yang kedua Iya dibikin dah. sekeluarga juga sama Sekeluarga. tiap hari masih Pak saya Ya udah sekeluarga sampai bikin. ini anugerah juga masih tiap hari sampai suami itu sampai sekarang masih tapi masih ada ya Masih ada. Keluarin dah. malam juga pas ini anugerah kayak saya mah cuman ngerasain aja ya Pak ya yang datang itu nggak tahu gitu malam juga kayak
ngerasain ada yang ini datang aja gitu Pak, padahal saya nggak ngelihat gitu Pak, gimana tuh, apa dari Yang diri boncengin saya. kamu gimana yang boncengin kamu? Ini muka parah banget, cuma anehnya dia yang dirawat, kalau yang parahnya pula suruh bayar, kalau dia enggak, udah ditanggung sama Jasa Raharja. Alhamdulillah, total saya nggak ngeluarin duit Pak, alhamdulillah. Tapi kalau yang parahnya itu suruh pulang, suruh bayar gitu. Suruh pulang. Yang parahnya suruh pulang, bayar lagi gitu. Kalau ini alhamdulillah, malah dia cuman ini aja ya, malah ditanggung Jasa Raharja, katanya harus di-scan kepalanya karena pingsan katanya. Padahal nggak tahu sih, belum, nanti mau check up-nya tanggal 8. Ya udah, cadang dibalik terus ya. Iya. Bapak dan Ibu pokoknya kemanapun, mau naik motor, mau naik kendaraan, mau naik bus, paksain cara dalamnya dibalik. Paksain, mau naik kereta, mau naik pesawat, mau naik apa aja. Pak Haji, kalau kita bapak-bapak pengen manjat istri, cara dalam dibalik gak? Dibalik. Copot cara dalam bapak atau ibu, taruh di kepala sambil main. Biar selamat. Ibu juga gitu. Biar gak keseleo. Biar gak kecengklak. Kalau bapak di bawah, ibu di atas, ibu yang pakai celana dalam di atas, anggap aja pakai topi. Topi yang buat operasi apa, buat masak apa namanya? Buat keramas apa namanya tuh? Topi. Tutup rambut apa namanya? Kalau buat keramas apa sih ibu-ibu? Kalau buat itu masak? Ya. Ya, pakai itu ya. Biar selamat dah ibu-ibu. Ya gitu Pak Haji, udah gitu kan kok hutang teh makin banyak ya, kata saya gitu, semenjak anugerah ini. Bu, kalaupun itu anugerahnya makin banyak, kalaupun memang ada yang ngerjain, itu kok udah nyampe ke kita, itu kira-kira udah seizin Allah belum? Udah. Tinggal Alhamdulillah kita. sih takdir saya terima. Iya udah, kalau udah, jadi Bu tinggal nguranginnya pelan-pelan dan nggak boleh komentar. Oh gitu ya. Iya dong. Nggak boleh kalau ibu komentar, saya nggak setuju. Udah biarin aja, tenang aja. Cuman saya jadi ngebloknya itu Pak, sedih, mikir gitu kok. Kok sedih? Iya, jadi Justru kayaknya dengan manusia anaknya. kayak yang jadi ngeblok aja Pak, saya itu tadi udah semangat kayak pas ini gitu anugerah anak. Saya kayak ini aja nggak pede gitu Pak, biasa semangat kan dari sifat 18 itu saya tobat kan ya sama yang ini. Kok semenjak ini saya jadi nggak pede Pak, jadi ngebloknya sedih sama mikir aja itu. Ya Allah, kata saya terima takdir. Janganlah, maksudnya hidup ngeluh. Iya, makanya kesini Pak, saya dicas dulu bersyukur ya kesini. Saya dicas kesini pengen hatinya lagi goyang gitu Pak. Boleh, ceria, Terus kan senang. ningali anak kan udah dari ini kan jahitan cacat dong Pak, pasti aja kepikiran. Cuman dia mau nanya harus gimana supaya. Oh gampang, nanti kalau udah dijahit udah kering, pakai alat kelamin mbaknya, diginiin kalau udah kering ya, diginiin. Diginiin dia dicolek. Kalau mau tidur 9 kali, bangun tidur 9. Nanti bersih, halus. Oh gitu sebenarnya. Ritualnya sama itu kayak atas izin Allah gitu. Iya. Oh yes. Ininya apa Pak? Sembuh apa gimana? Sembuh gitu. Tenang aja, jangan ada yang diseselin. Terus kalau masalah hutang gimana Pak? Oh udah pasti kalau utang lunas. Kan banyak tinggal tadi tamu saya tuh yang cerita yang punya hotel. 48 kamar. Siap. 48 kamar. Hotelnya alhamdulillah lunas. Apa yang dia bilang? Alhamdulillah saya sholat ba'diyah qobliyah. Tinggal mbaknya sholat ba'diyah qobliyah, bisa gak jangan bolong? Siap. Lagi ngejalanin sih. Jalanin ya, sholat ba'diyah qobliyah. Sama ngaji. 2 sebelum subuh. Iya. 2 sebelum duhur. Iya. Sama baca Al-Quran 12 juz saya usahain gitu. Ya. Alhamdulillah. Bisa? Bisa. Udah itu aja. Manjur gak? Manjur. Maksud gak manjur. Manjur. Agak tenang kalau kesini Pak, kemarin saya ngeblok juga. Apa yang bikin sedih? Anugerah. Oh. Kan saya dari anak sakit pertama ya, itu dari udah mau 5 tahun ya. Anak sakit, terus suami, terus anak yang kedua juga. Jadi saya yang tulang punggung itu.
semangat dari situ. Kenapa pas ini kayak deh saya ngeblok. Karena saya Gak kesini usah Bu. bersyukur gitu. Saya ke situ deh pengen bersyukur aja. Alhamdulillah. Ibu masih dikasih mending. ini. Ibu kandung saya umur 3 tahun, papa saya meninggal. Oh gitu. Ibu saya dari umur saya 3 tahun ngurusin saya sama kakak saya. Iya. Sampai sekarang umurnya udah 83 tahun. Alhamdulillah naik Velfire, Iya, iya. naik Fortuner. Kayak naik ada yang Pajero. hilang gitu Pak. Hah? Sininya kayak yang ada yang hilang jadi bloknya itu sedih aja Mami. Janganlah, jangan sedih. Kan dunia jalan ke depan. Iya sih Pak. Ngapain sedih? Kalau sedih ibu nanti larut. Iya. Jadi masalah terus. Janganlah, harus senang, gembira. Iya, makanya saya kesini pengen dicas. Iya, jangan. Alhamdulillah. Nggak boleh. Saya nggak setuju sedih. Iya. Saya nggak setuju sedih. Senang, gembira, ceria. Makanya saya bikin anak yatim gembira terus. Iya. Besok hari Jumat pagi dari jam 7 pagi kita bikin acara di Hotel Mega Cipayung dari jam 7 pagi. Jadi berangkat dari sini habis sholat subuh sampai Hotel Mega Cipayung jam 6. Bagi kunci kamar langsung senam. Begitu. Tadi barusan tukang masak, saya boleh ikut gak? Boleh, tapi lo gak boleh tidur di kamar sendiri, lo mesti tidur sama anak yatim. Laki lo tidur sama anak yatim laki, lo tidur sama anak yatim perempuan. Emang lo mau seneng-seneng di hotel? Kita mesti Iya. nyenengin anak yatim, gak ada seneng-seneng. Ini kan enggak orang-orang. Pada kamar, nyewa apa pada kamar. Justru kesempatan kita nyenengin anak yatim. Terus kedua, besok saya mau bikin, saya belum pernah sholat Jumat bersama 500 anak yatim. Tadi saya numpang, pinjem masjidnya boleh gak buat sholat Jumat? Boleh Pak Haji. Tuh besok kita sholat Jumat. Hari Maulid Nabi, hari Jumat Maulid Nabi. Sholat Jumat di sana. Di Hotel Mega Cipayung. Sambil ijab. Jumat barokah. Ijab pas hari Maulid Nabi. Nabi Muhammad SAW. Bohong gak terkabul bos. Nah ibu tinggal ikut aja, deket kan. Iya. Dari Cikretek Iya cepat. lewat belakang ya, Cipayung. Payung. Deket kok. Nah ibu nanti ijab. Apa? Oh enggak lah bos, masing-masing datang lah. Ngapain nyediain kendaraan buat orang? Masing-masing. Kalau nyediain gue repot bos. Gue ngurusin anak yatim aja kan 500 udah budek lah. Berangkat ke sono. Gitu. Ibu berangkat ya. Dari Cikretek bawa anaknya ijab. Peluk anak yatimnya itu kan udah ada 500 kan. Peluk. Yang cewek-cewek aja. Yang cowok-cowok bawa perengus. Iya. Saya bisa ketawa lagi Pak, semangat lagi. Apa? Ketemu Pak Haji bisa semangat lagi. Bisa Tadi semangat memang- lagi. Bos, tadi memang ini. ambil duit bos. Kasih 5 juta bos. Uang ketawa biar dia ketawa bos. Nih, ambil 5 juta. 5 juta. Kasih 5 juta biar dia ketawa. September ceria. Dapat 5 juta. Makasih Pak. Dari Haji Embe. September ceria 5 juta. Saudara bukan, temen bukan. Mimpi apa ya? Hah? Abi lu tadi sedih. Iya, Janganlah. nggak boleh, Pak. Dari rumah tuh ya Allah, anugerah terus ini. Enggak ada. Ceria. Ini September ceria. Lagunya Vina Panduwinata. Tadi lo bilang, gue bisa ketawa Pak Haji. Ya Tuh gue Allah, seneng. subhanallah. Di sini saya bisa ketawa. Nih gue kasih Alhamdulillah, bonus Pak. 5 juta. Nih pegang. Saudara bukan, teman Ayo. bukan, tetangga bukan. 5 juta. Ya, nggak mimpi kan? Iya. Alhamdulillah. September ceria. September ceria. Kamu yang ketawa